Oke, guys, hari ini gue di conference kali ini, di episode yang kali ini kita kedatangan tamu yang super luar biasa, mentor gue juga di e-sport, ya, abang gue di e-sport. Kalau yang kemarin banyak koko-koko, kalau kali ini abang gue di e-sport, salah satu mentor gue lah, yang ngajarin gue e-sport itu tuh isinya seperti apa. Gak usah banyak bacot lagi, kita sambut ya, ada Mas Ger di sini. Alright. Apa kabar Mas Ger? Mantap, luar biasa sehat. Asik. Gila, ini tamu yang paling susah kita undang ke sini. Enggak Mas, lah. sebelumnya kita pakai Oh iya, boleh. Siap. ngikutin protokol. Benar. Katanya. Ini kan semeter lebih lah ya. Semeter lebih aman gak ya? Aman Aman seharusnya. ya? Aman. Kecuali yang sono bersihnya lebay kan. Nah, iya. Oh, swing. Ada gemaknya bersihnya. Oke teman-teman, mungkin teman-teman udah gak heran lagi ngelihat sosok abang gue yang satu ini. Mas Ger, Master of Ceremonial di Siap. semua event offline Ya. e-sport Indonesia. Alhamdulillah. Wow, gila. Gak Mas Ger, semua sih. Ada satu yang gue belum pernah apa tuh? nge-MC-in dan gue gak tahu kenapa. Padahal di game itu bisa dibilang gue ikut berpartisipasi membesarkan. Tapi lu gak dipakai di sana? Gak pernah. Even once. Never. Apa tuh eventnya Mas? Arena of Valor. AOV. GGWP itu 2 kali juara nasional. Oke. Berita semua kita support segala macem bla 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 AOV. Not even once gue diundang ke entah itu ASL, entah itu apa segala macem. Never. Garena, kalau kamu nonton ini why? Tunggu. Tapi gue penasaran masalah yang lo ikut kontribusi di perkembangannya AOV. Ya. Nanti kita bahas lebih Nanti lanjut. kita bahas. Ya. Cuman pertanyaan gue Mas Ger, ya. Mas Ger ini gue pertama kali. Kita sambil ngerokok gak apa-apa nih? Silakan. Oke, siap. Gue pertama kali ngeliat Mas Ger, kita ketemu itu di PINC 2018. Kalau nggak salah, lu nge-MC di Palembang bukan sih? Bukan Palembang, kita ketemu itu Gandaria City. Gandaria City tuh udah Kaskus Battleground. Udah Kaskus Battleground. Kita udah ketemu sebelumnya. Udah ketemu ya? Cuman PINC. kita udah, gue udah ketemu waktu itu di PNC Grand Final yang di Britama itu lu udah jadi MC. Ya, pada saat Udah jadi itu, MC cuman kita belum gitu, cuman tahu ya ini tahu Mas ini Ger doang. gitu kan. Dan sebelum gue jadi masuk di Grand Final itu kan gue udah sering liat muka lo di Mobile Legends, segala event-event yang sebelum-sebelumnya lah gitu kan. Nah pertanyaan gue nih Mas Ger, sejak kapan lu jadi MC? Apa emang sebelum e-sport ini lagi hype banget? Apa emang lu udah jadi MC sebuah acara event gitu, misalkan seminar ataupun wedding misalkan? Jadi gini, ceritanya tuh lucu. Gini, gue tuh tidak pernah mengenyam pendidikan, pendidikan formal nge-MC. Even Ngenyam pendidikan MC-nya? Iya, even public speaking school gue gak pernah. Oke. Not once, tapi basic gue, ini mungkin terdengar sangat konyol tapi mungkin lu gak percaya. Basic gue itu satu, pelawak. Gue suka ngelawak dari SMP. Literally, gue gak bohong. Pelawak. Jadi gini ceritanya. Lu stand up atau gimana? Nah, lawak lo ya. Stand up itu modern Pak. Stand up itu monolog. Gue pelawak. Sketch, slapstick. Kayak gitu. Jatuh-jatuh, OVJ, tepung. Geplak-geplak pala. Dulu gue dari SMP kayak gitu. Ceritanya SMP gue masuk itu gue diajakin sama senior gue. Gue kelas 1 dia kelas 3. Gak usah ditanya tahun berapa kali ya. Kayaknya udah segede ini Mas? Iya. Udah segede ini? Oh enggak. Maksudnya udah sangat lama gitu kan. Jadi pada saat itu senior gue nanya, kamu suka ngelucu ya? Aku lihat dari tadi. Gini, gue ngelucu itu bukan karena mau ngelucu. Gue mau caper. Oh lu mau ke cewek. Oh. Sesimpel itu. Gue mau caper. Jadi ngelawak buat modal ke cewek. Betul. Gitu ya? Dan ini cerita gak pernah gue ceritain ke media apapun. Ini podcast buat pertama yang conference. gue pertama kali membuka ini. Okay. Asal mula ya. Istilahnya kayak gitu. Jadi gue mau caper ke cewek. Gue masih inget cewek yang gue demen gitu? bukan demen, salah. Caperin. Oh lu mau caperin? Jadi gini, SMP tuh gue gemuk. Ya sampai sekarang juga gemuk sih. Gue gak pernah pede dengan badan gue. Oke. Gue orangnya minder. Tapi gue suka ngelucu. Dan gue suka heboh. Gue banci tampil. Banci tampil?
Asli. Banji tampil. Pokoknya ada kamera lu depan ya. Zaman dulu belum ada kamera bro. Iya. Pokoknya di depan orang banyak. Pokoknya kalau ada sesuatu pasti lu yang di depan gitu. Yes. Gue ngerasa Banji tampil ketika gue menang lomba pekik merdeka waktu SD. Gue dapat atensi dari orang banyak tuh gue suka ternyata. This is my world, kayak gue mikir kayak gitu. Kayak gue, wih ini gue banget nih gitu kan. Di dunia entertain kayak kasarnya ya. Belum entertain pak. Ya lu udah jatuh ke entertain dong kalau kayak gitu. Pada saat kayak, itu lu suka hype lu? Iya suka hype gue. Lu suka hype lu? Hype ya, hype-nya suka orang banyak, lu suka jadi pusat perhatian. Pusat perhatian. Kayak gitu. Jadi ketika orang tua pada umumnya nyekolahin ataupun ngelesin anaknya untuk lomba menggambar, keterampilan, mak bapak gue gak pernah. Mak bapak gue gak pernah. Even nyokap gue, my mother bilang seperti ini ke gue. Gue mamerin karya gue gambar. Gue tunjukin ke nyokap gue. Mah ini gambarannya aku dulu nyokap bilang ke gue tuh AA. Kan gue nyokap gue orang Sunda kan. Mah ini gambaran AA. Dilihat sama nyokap gue. Ah ini mah kamu lebih cocok jadi pelawak. Jadi pelawak. Doa ibu itu. Doa ibu. Dia bilang pelawak, lu bilang jadi pelawak. Kelas 2 SD gue digituin gimana gak? Oh jadi pelawak ya? Jadi kalau yang calon mama sekarang kalau misalkan anak-anak nunjukin gambarnya, oh kamu jadi orang kaya gitu. Mending kayak gitu mas. Jadi YouTuber aja. Jadi orang kaya gitu. Jangan pernah langsung. Calon ibu di luar sana, conference ya kita bilang. Conference di luar sana yang mungkin nanti jadi calon ibu. Kalau anakmu nanti nunjukin sesuatu dan kamu merasa itu jelek, bukan bidangnya. Doakan dia agar jadi lebih baik. Bukan doakan dia jadi yang aneh-aneh gitu kan. Coba kalau mak gue bilang. Maknya Mas Gir pelawak jadi pelawak. Serius gue gak mau. Pelawak. Mending jadi pelawak daripada kamu jadi tukang mending jadi pelawak daripada kamu jadi pelukis. Dulu mindsetnya masih seperti itu. Oh jauh pak. Masih wah. Kolot kalau orang zaman dulu tuh kolot banget. Nah terus abis itu pekik merdeka segala macem. Gue suka dengan perhatian. SMP ketika masa orientasi siswa. MOS dulu kita menyebutnya. MOS. Ada satu cewek yang dalam gugus gue itu kayak. Shit man. Ya, shit man. Gue paham. SMP gila. Are we friends? Hai, aku ini. Dalam bahasa Jawa pastinya ya. Gue caper. Gue ngelucu apa ngebadut. Literally. Dilihat sama senior gue. Kamu mau gak tampil? Nanti ketika kita pentas seni penutupan MOS. Gila gak lo dikasih kehormatan tampil di pentas seni MOS SMP Negeri 1 Kota Mojokerto. Kalau kalian memang ada yang bersekolah di situ atau orang Mojokerto lalu tahu lah SMP itu. Nah. Dikasih kesempatan gue ngelawak sama Mas Mehmet namanya senior gue. Dari situlah gue suka tampil. Sampai sekarang. Dan itu gak tremor apa-apa tuh mas? No. Emang udah punya talent di situ ya berarti ya? Gue bukannya sombong nih mohon maaf nih. Demam panggung itu gue ada? Gak ada. Gak ada. Emang banci tampil. Yeah. Gue SMA kelas 2. Gue menang lomba. Istilahnya dulu khotbah keagamaan. Dalam agama Islam tuh ada kayak pekan maulid. Lomba khotbah, lomba syiar namanya. Gue sisipin lawakan. Gue menang juara 2 sekabupaten. Dan itu ngakak semua tuh? Tanpa skrip. Wih. Gitu. Kan di situ disebutin kalau skrip, kamu nanti khotbahnya ini harus masukin ini. Gue tulis doang. Tapi gue taruh di bangku. Cuman lo hafalin poin-poinnya aja paling. Gue taruh, gue naik. Di situ gue merasa kayak, oh ini emang dunia gue kayak gini. Oke. Gue doyan ngomong, kuliah segala macem. Nah, kenapa gue bisa jadi MC? Lu kuliah ambil broadcasting atau tidak. Lu ambil komunikasi? Saya sarjana ekonomi. Sama. Sarjana ekonomi bro, Trisakti. Oke. Ya. Nah, gue pertama kali kepengen jadi MC karena gue nggak ngelihat ada duitnya. Gue tuh cuman pengen apa sih, tahu nggak lo? Zaman itu lah ya. Zaman itu lagi, gue nggak ngelihat ada duitnya. Gue cuman pengen ngomong aja depan orang banyak. Makanya gue mengawali dengan acara-acara korporat, seminar, gathering, apa segala macem. Bayaran yang cuman MM. Sorry? Gak pernah. Bayaran MM. Lu gak pernah dapat bayaran MM? Apa tuh MM? Makasih mas. 2M. Makasih mas. Kadang cuman diginin doang nih. Bagus. Thank you ya. Thank you loh. Ya, proyek thank you. Thank you loh ya. Makannya di sebelah sana. Nasi goreng. Gitu. Pertama kali gue nge-MC yang panggung agak besar itu 2016. Indosat,
pada saat itu bekerja sama dengan Lenovo. Gue sebut merek gak apa-apa ya, siapa tahu nongol di sponsor nih. Indosat kerja sama Lenovo, bekerja sama dengan True Digital Plus, launching game. Sebuah game waktu itu. Nah gue kebagian sesi gaming coach-nya. Gue nge-MC-nya di situ pada saat itu. Sama ngebawain waktu tanya jawab. Oke. Di situ pertama kali gue nge-MC proper, dibayar based on SOW, terus juga ada tanda tangan hitam di atas putih. Bayaran gue pada saat itu adalah 500.000 plus 1 Gundam. Serius? Gundam. Ceritanya H-2, technical meeting. Di sebuah mall di kawasan Jakarta Barat. Di Puri Mall. Nah kebetulan yang nge-hire gue tuh teman-teman kita semualah. Dia namanya Pak Jaka, thank you banget. Pak Jaka, Pak Budi dari mall. Itu orang yang buka jalan gue. Gue thank you banget sama mereka berdua. Selesai technical meeting, layaknya pria dewasa pada umumnya, kita ke toko mainan. Oke. Apa sih namanya? Toys. Pria dewasa. Pria dewasa dong. Boleh tuh action figure kan tuh ngumpulin juga kan. Pria dewasa kan. Iya, dewasa. Pria dewasa pada umumnya pasti akan beli mainan. Ya. Gue ke toko mainan. Toys apa gue lupa. Toys R Us. Ada Gundam yang gue incer. Harganya setengah dari publish rate gue pada saat itu. Terus gue, aduh anjir kepengen Terus Pak Jaka ngelihat gue menimang-nimang Gundam itu. Terus Pak Jaka bilang, Mas Gary mau? Ya mau lah Pak. Ya udah itu ambil aja, nanti kita potong dari uang fee yang buat nge-MC lusa ya. Oke Pak, jadi udah jadi. Segampang semurah itu lu Mas ya? Segampang itu, sesimpel itu. Gundamnya 700.000. Berarti harusnya fee lu itu sekitar 1 juta lah ya? 1 juta lebih lah, 1,2 waktu itu. Dan kepotong Gundam. Shit, gue sih lebih pilih duit kayaknya hari ini. Tapi gue pikirnya kayak. Ya, tapi dulu ya itu ada sesuatu yang bisa diceritain buat masa depan. Kalau lu udah, Mas kan udah sukses nih sebagai MC, ya boleh dong kita ngomong gitu ya. Boleh. Jadi waktu dia flashback ya emang ini cerita awalnya. Dan gitu. Yang bikin seru si Gundamnya itu kayaknya. Gundam, beneran. Okay. Gundam. Orangnya masih ada tuh yang ngasih. Jaka Kristandi, Pak Gede Budi. Pak Budi sekarang di Razer. Oh Razer. Dia kalau ditanya masih ingat pasti. Nah, kalau e-sports pertama kali itu adalah MSC 2017 Mobile Legends. Gandaria City. Yang gue underestimate diri gue sendiri. Maksudnya? Gue takut coy. Berarti dari 2016 perjalanan 2017 itu lu sempat nge-MC lagi atau 2016? MC lagi. Oh ada MC lagi. Tapi non e-sport. Oh non e-sport. Kayak gathering wartawan game di Nine Square Book baru segala macam tuh. Lu yang garap tuh. Ya, tapi waktu lu di e-sport pertama kalinya itu di MSC 2017. Oke. Ya. Nah. Gue underestimate diri gue sendiri pada saat itu. Kenapa? Karena gue nggak nyangka. Jadi gue tanya dong. Pada saat itu gue tanya, emang penontonnya berapa sih? Paling 500 orang Mas. Gandaria City segede apa sih? Yang datang 3.000. Revival. Mas. Wah Pak, dengkul gue lemes begitu turun dari Grab. Oh salah, bukan Grab dulu tuh. Apa sih yang merger sama Grab itu dulu? Bukan. Uber. Gue turun dari Uber jam 7 pagi, Mike. Depan Gandaria City, manusia jadi pada ngantri. Takut gue. Serame itu, gue cuma mikir kalau gue gak perform. Dulu tuh gila banget. Bener, kalau gue gak perform mati gue, selesai karir gue. Tapi alhamdulillah ya, puji Tuhan ya, alhamdulillah ya. Aman-aman aja. Oke. Dan di situ gue pertama kali yang namanya gue ngejoprak depan 3.000 orang penonton gara-gara kesandung kabel. Gue lari mau ngasihin hadiah. Kesandung kabel kamera. Gabruk aja gitu udah. Untung lagi break. Match. Untung lagi match. Tapi ditonton orang segitu banyak. Tapi ya gak apa-apa, it's okay fine. Kayak gitu. Berarti lu mulai karir di e-sport sebagai MC itu di MSC 2017 yang waktu itu gue nonton secara online. Ya. Gue main Mobile Legends. Main Mobile Legends dulu? Gue main. Gue main dan ya gue tau lah senior-seniornya kayak Just No Limit, Aura gitu-gitu kan. Kayak Dylan segala macam. Ini orang gitu kan. Terus yang gue ngeliat di secara online aja gila yang nonton seperti ini gitu kan. Betul. Dan gue itu datang pertama kali offline itu yang di TA. MPL season 1. Maaf, tapi gue gak bisa masuk. Oh iya. Sangkin penuhnya. Sangkin nah. Ini MPL season 1 itu juga ceritanya lucu juga. Kala itu Tio Revival ngomong ke gue, Mas lo nge-MC
Tapi backstage host ya, karena pada saat itu gue belum jadi siapa-siapa kan. Gue diminta jadi backstage host. Jadi sekarang udah jadi siapa-siapa gitu? Belum juga. Kecuali gue udah nge-MC TI. Nah itu gue patokan gue di situ. Udah. Amin, gue aminin mas. Kalau gue nge-MC TI gue bisa pensiun dengan tenang lah. Kayak benchmark doang. Berarti segede itu ya? Iya, gue simple banget. Kalau orang ditanya mimpinya apa, mimpi gue ini. Maaf nih ya, kalau orang ditanya mimpinya apa, ngeberangkatin orang naik haji, apa orang tua gini beli rumah apa segala macem. Itu bukan mimpi pak. Itu kayak kalau hubungan sama orang tua, udah keharusan kayaknya. Betul, itu kewajiban. Kamu tidak boleh bermimpi di situ pak. Setuju. Karena harus fight for it gitu ya. Yes, you have to fight. Dan lo harus dapet, nggak boleh kata enggak. Setuju. Yang menghalangi hal itu, menghalangi lo ngehajiin orang tua lo, membahagiakan pasangan lo, yang ngehalangin itu cuma satu, umur. Kalau lo nggak nyampe umur, ya udah, mau apa? Tuhan kok yang ngatur, ya kan? Makanya gue bukan mimpi, karena itu gue yakin someday gue udah bisa. Minimal gue berangkatin orang tua, nyokap gue lah naik haji. Adik gue sudah sebelumnya, adik gue sudah memberangkatkan nyokap umroh naik haji udah. Nah gue pengen gue sendiri. Kayak gitu. Dan gue pengen. Jadi abang ada pride sendiri. Bener. Dan gue pengen bikin rumah. Nah sekarang gue lagi bikin rumah. Kayak gitu kan. Nah bagi gue hal seperti itu bukan mimpi. Itu keharusan. Itu kewajiban. Mimpi gue adalah yaitu karir gue itu. Gue pengen nge-MC di TI. Udah itu doang. Nge-MC di TI. Nge-MC di TI. Iya sih. Cengli sih. Ini kayak. Itu offline event. Makanya, terbesar di dunia gitu kan. Dan gak semua orang di situ bisa. Ya kan? Tembusannya kan. Stepnya kan banyak banget. Walaupun per region aja gitu ya mas? Gak usah jauh-jauh deh. Kalau ada Jakarta Master aja. Dulu kan sempat ada. Pertama kali Mineski datang, launching. Kan gue MC-nya juga. Waktu itu kok Agus bilang bakal ada Jakarta Master. Gue langsung mimpi di situ. Ini. Gue harus ada di situ. Ini gue udah bayangin nih. Alright. Selamat datang di Jakarta Master 2019. Dar. Konfeti segala macam bla bla bla. Wah itu merinding gue ngebayanginnya. Kayak gitu. Nah, MPL season 1 itu gini. Pada saat itu Tio nanya, Mas Ger mau ini enggak MPL tapi lu backstage host ya. Karena apa? Untuk MC utamanya harus yang udah terkenal. Karena pada saat itu kan udah gede banget kan Mobile Legends kan. MC utamanya teman gue juga ternyata orang radio namanya Rio. Gue inget banget tuh. Nah gue mikirnya karena pada saat technical meeting gue diajak ke kantornya Revival di Green Lake, gue bakal nge-MC di situ. Makanya gue udah ngira nih, oh gue nge-MC di ruangan ini, gue nge-MC di sini. Udah, lost aja, nggak kepikiran aneh-aneh, nggak yang gimana-gimana. Presscon MPL Finals di Plaza Senayan di XX1 itu gue MC-nya, dan gue nggak tahu. Waktu gue nunjuk, waktu early presentasi, nanti MPL season 1, MPL Finals akan ada di Taman Anggrek. Gue baru tahu. Loh, kok ada foto gue anjing? Ini venue-nya, ini talent-talentnya. Kok ada gue? Begitu ada gue nengok dong. Begitu. Terus yang Tio yang, iya mas. Gitu gue gak tahu. Segede itu. Dan lu bayangin, dan lu gak bisa masuk ya. Gue di situ gue ngeliat sendiri. Orang naik lift dari lantai 1 ke lantai 5, lantai 5 ke lantai 1. Buat nonton doang tuh ya? Betul. Gak keluar. Dia di situ nungguin. Mencet doang 1 ke 5. Mending mencet, dia cuek, dia duduk. Duduk aja di lift itu. Shit. Hari ketiga mati lampu. Oh iya, gue tahu. Hari ketiga mati lampu. Mall mati lampu gelap. Gimana? Menurut lo aja. Tapi itu rame banget sih tau gue. Rame banget. Di situ gue pertama kali nih, mohon maaf ini juga gak pernah gue nendang kepala orang tapi gak minta maaf. Sangin ramenya. Sangin gak kelihatannya. Gue gak kelihatan Mike. Orang lagi tiduran nungguin match mulai. Gue lagi mau lewat. Dak. Dia ngeliatin gue ketawa-ketawa juga. Gue tendang palanya Mike. Karena kalau gak gue tendang, pilihannya cuma 2. Tendang, injek. Yang injek kan gak mungkin nginjek kepala orang gimana menurut lo aja. Ya kan? Berantem dong. Dengan masker yang segede ini lu diinjek kepala lo. Ya kan? Mejret aja. Injek itu gak mungkin. Karena pasti berantem lah. Ya akhirnya gue tendang. Duk gitu kan. Sorry ya. Oh iya bang. Ya bang udah. Dia tidur lagi ya lempeng gitu. Itu. Kalau lu ngebayangin event sekarang itu ada pembatas.
Itu gak ada Mike. Dibuka semuanya. Udah anarkis tuh. Even Pak Ketua MPR pada saat itu kan datang kan. Belakangnya itu orang, bukan pembatas lagi. Udah gak ada pembatas sama lu VIP sama apa. Kagak ada. Pembatasnya kursi doang. Yang bedain antara kursinya VIP yang sofa-sofaan itu sama kursi yang hitam itu. Yang cuma ditutup sama kain hitam. Udah. Pembedanya hanya sekedar itu doang. Dan di situ gue mikir, segede gini, gue di sini aja atensinya luar biasa banget. Gimana nanti? Dan setelah itu secara bertahap, alhamdulillah dikasih jalannya sama Allah. MPL season 2, MPL season 3, MPL season 4. Gue berturut-turut final nge-host di sana. Itu kayak gak terbayangkan ya. Tapi ya memang gue melihat juga game ini tuh bakal gede banget. Kayak gitu. Game ya? Yes. Bukan satu itu doang ya? Iya, game ini bakal gede banget. Dan pada saat itu, nah season 5, kalau umpamanya gak ada COVID aja. Maybe 1-6 gue ada di situ. 5-6 kan gak ada offline-nya kan. Dan konsepnya di season 6 udah dirubah. Jadi mereka mau jualan casternya aja. Jadi gak ada MC. Dan gue tetap ada di situ. Waktu itu gue kemarin ngisi di bagian Quickie MPL namanya. Kayak gitu. Dan itu juga sama, ya adalah istilahnya omongan-omongan kalau nextnya bakal gimana apa segala macam. Tapi ya gue gak menyangka dari yang awalnya cuman ya di mall gitu. Terus bisa di hall gede segala macam. Hall gede Senayan sampai sampai hotel, sampai gedung segala macam gitu kan. Dan itu istilahnya memang sangat luar biasa sekali sih. Dan gue memimpikan satu hal sih mas di dunia e-sport di Indo. Kita dibikin stadion sendiri gitu. Nah gini, itu konsep seperti itu pernah ada yang mau bawa sih. Cuman kita terbentur di masalah regulasi. Dan masih ada orang-orang kolot lah maksudnya yang ini gak jalan gini gitu. Tapi in the end seharusnya dalam tahun-tahun ke depan kita bakal punya kayak gitu sendiri kok. Amin sih gue sih. Amin ya. Jadi kayak ini kan kemarin perlahan-lahan ya Asian Games. Lalu SEA Games. Next ada lagi kan Asian Games lagi, SEA Games lagi. Jadi nanti akan ada apa ya istilahnya bukan venue resmi sih, kayak bener-bener kayak ada pelatnas, ada apa gitu. Seharusnya akan disiapkan. Kayak gitu. Karena kita sudah punya induk organisasi resmi untuk e-sports Indonesia. KONI. PB e-sports namanya. Kayak gitu. Dan itu itulah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi kita lah. Gimana caranya, istilahnya gini, saat ini mungkin lo dengan bendera Bonafide, gue dengan bendera apa, siapa dengan bendera gimana, nanti suatu saat kita akan duduk bersama, ya bendera kita Indonesia gitu. Amin. Kayak gitu sih. Seharusnya akan. Dari sisi bisnis kita boleh, kita boleh rival, tapi di sisi kompetitif kita, kalau udah bawa Indonesia kita jadi satu gitu. Betul. Itu yang selalu gue bilang kalau ada tim yang lolos ke pentas internasional lebih dari satu. Kayak kemarin gue bilang, gue teriak dengan keras gitu ya. Tidak, kayak waktu Bigetron di PMWL, gue bilang dengan sangat keras di situ tidak ada lagi fans Bigetron, tidak ada lagi fans Morp, yang ada fans Indonesia. Itu yang pengen gue terapin. Misalnya orang-orang ini harus diedukasi gitu loh, bahwa kalau lu udah ngomongin pentas dunia, lu nggak bisa lagi ego per tim, gitu kan. Udah nggak boleh. Kalau enggak ya lu bakal jadi tim yang di belakang terus. Betul. Gak bisa ego per tim tuh gak boleh. Dan alhamdulillah dari timnya sendiri juga udah ngerti gitu. Dan dari fans-fansnya juga harusnya sudah mengerti juga. Ada fase-fase di mana yang menurut gue lo harus bela tim lo harus bela negara lo. Betul. Ya kalau kita bicara Liga Inggris lah. Liga Inggris MU punya fansnya sendiri, Liverpool punya fansnya sendiri gitu kan. Sama kayak kita misalkan kita lagi playoff, RRQ punya sendiri, BFD punya sendiri, EVOS punya sendiri. Tapi saatnya Inggris sudah main, Indonesia sudah main, lo harus nyatu. Betul. Kita tinggalkan label kita pakai label yang Indonesia. Kayak gitu. Dan menurut lo masih susah gak sih mas? Menurut gue sih masih susah. Gini, ini tuh sebenarnya kalau untuk playernya bisa kayak gitu. Fansnya yang susah. Betul. Maksud gue gini, kemarin waktu PMPL Southeast Asia, ada seorang player, gue lupa namanya nih ya,
Dia kill membernya Bigetron. Diserang Instagramnya sama orang-orang Indo. Ya? Iya. Dan kayak gitu kan lucu. Aneh gitu loh. Katanya gini, kamu kan berteman sama playernya Bigetron, kenapa kalau ketemu kamu kill gitu kan. Lah, gue bilang, loh kan harus ya. Ini kan PUBG M, bukan CTR. Kalau CTR lu ketemu orang lu salib. Ini kan balapan. Lah ini PUBG M lu ketemu orang. Pukul. Labelnya beda, ya tembak lah goblok, dalam hati gue kayak gitu. Kenapa lu ngomong kayak gitu? Jangan dibunuh, itu kan teman kamu. Ya sama aja kalau kita melihat Piala Dunia 98. Gue berjalan agak jauh nih. Piala Dunia 98 Prancis ketemu Italia. Di Prancis ada Zidane. Zidane saat itu adalah bintangnya Juventus. Juventus main di mana? Liga Italia. Dan di timnas Italia juga banyak pemain-pemain Juventus pada saat itu. Ciro Ferrara ada di situ. Mark Giuliano ada di situ. Kipernya ada Peruzzi di situ. Ada Del Piero, ada Inzaghi. Ya masa iya Zidane ketemu mereka tuh Zidane jiper. Terus gak dia dribble, dia umpan ke yang lain. Lah kan tolol namanya. Lu meskipun pada saat itu Zidane adalah pemain Juventus, ya tapi pada saat Prancis lawan Italia, ya Zidane bela Prancis dong. Jelas. Penalti Prancis menang. Ya udah gitu. Ini tuh wajar gitu loh. Kecuali Zidane-nya iseng. Kayak mancing apa segala macam itu lain cerita lah. Tapi kalau dia main fair and square ya udah, itu kewajiban. Dan gak bisa dipungkiri. Benar. Ya tapi emang banyak sih mas PR kita sebagai pelaku di industri e-sport menurut gue masih banyak PR-nya. Cuman ini ada beberapa pertanyaan yang gue pengen minta opininya Mas Ger. Ya, Mas Ger tuh dari 2017 MSC. Ya, pertama kali lu benar-benar ngelihat dan lu nge-MC-in acara di sana. Major. Itu major ya? Major. Emang basicnya lu main games gak sih mas sebenarnya? Nah gini, ini juga ceritanya panjang juga nih. Jadi gini, gua itu, ini mungkin buat conference juga bisa dijadikan kayak bahan motivasi lah ya. Jangan pernah berhenti bermimpi. Oke. Kenapa? Gua itu dari kecil kepengen cuman main game dapat duit. Gua suka sekali main game. Sorry mas, lu lahir tahun berapa ya anyway? Gua lahir tahun 85. Dan gue adalah orang yang tidak pernah diberi kesempatan untuk punya konsol sendiri sama orang tua gue. Gue gak pernah punya yang namanya Nintendo, Sega. Sega gue pernah punya tapi rusak akhirnya. Misalnya mesin-mesin game lah, PS1, 2, 3. Atau kalau PS3 sih udah kesini-kesini ya. Maksudnya pada saat dulu gue itu gue gak pernah punya Nintendo. Sega gue cuma punya bentar, itu juga karena hadiah sunat. Iya kan? Sunat kan lu dapat duit, lu boleh beli apapun gitu kan. Kecuali majalah porno pastinya kan. Nah, gue itu orang gini Mike. Jadi kayak gue itu dulu hidup gue belajar. Gue dari SD kelas 1 sampai kelas 6 itu ranking 1. Gak pernah putus. SMP baru kelihatan tololnya. Karena apa? Mulai persaingannya agak ketat nih. Gitu kan. Tapi gue diminta oleh orang tua gue untuk selalu belajar. Lu pernah punya PS1 gak? Pernah. Gue gak pernah. Gue selalu main PS1 di rental. Gue kalau gue mau main PS, ya gue sisihin duit jajan gue. Atau gue main di tetangga gue yang punya PlayStation, yang ngasih izin gue untuk main. Even though gue di sono, gue cuma jadi penonton. Gue nontonin dia main JRPG. Japanese RPG iya. Kayak Final Fantasy, Brave Venture Musashi apa segala macam. Itu kan single player ya. Ya kalau ada, gak mungkin ada player kedua, ya kan? Ya udah gue datang situ, gue nonton, gue udah seneng. Seru aja gitu. Seru aja. Nah gue sukanya main Winning Eleven, main bola. Intinya adalah gue suka main game tapi gue tidak pernah diberi kesempatan untuk punya konsol sendiri. Sampai lepas SMA kelas 3. SMA kelas 3 gue dikasih PlayStation sama abang sepupu gue. Itu gue senangnya bukan main. Padahal pada saat itu ketika semua orang gue punya PS1, ketika semua orang sudah punya PS2. Iya pokoknya lu ketinggalan lah ya pokoknya. Jauh ketinggalan. Nah long story short, nongol lah PC game. Gue pengen main. CS dulu keluar tuh. Nah, dan ya gue mengorbankan kuliah gue untuk main game sih. I mean like, gue kepleset lah, gak kejeblos. Kalau kejeblos kan gue gak bisa balik, gue kepleset. Gue bisa balik ke track gue normal gitu kan. Tapi ya sempat tertunda lama. Dan bahkan
ya gue spend banyak sekali waktu gue kuliah untuk main game. Kelihatan karena gue suka. Oh iya kelihatan banget sih. Lu sekarang sampai masih main RF di private server. Nah itu. Itu. Dan gue jamin pasti keluar duit. Ini kan bakal live. Bini gue udah nanya tadi. Nama podcastnya apa mas? Nanti diedit dulu. Ada chatnya ini, gue tunjukin ada chatnya. Nah, gue menghabiskan waktu-waktu gue di warnet. Ya kan, gue di warnet, gue main game, gadang segala macem. Ya, tapi gue berterima kasih sama game. Kalau gue gak bisa main game, gue gak ada di posisi gue sekarang. Gue dulu gak bisa nyalain komputer. Nyalain komputer gue gak bisa, Mike. Gue gak tahu tombolnya yang mana. Gue disuruh sama om gue nyalain komputer. Gue cetrek cuman itunya doang, power supply, track. Udah bingung. Udah bingung. Apa tombolnya di mana. Sampai gue belajar ke anak warnet. Nge-clone komputer, nge-clone hard disk, itu gue bisa dulu. Setting router apa. Ya masih simple lah, kalau sekarang udah canggih kan. Nah dulu gue belajar di warnet. Dan mimpi gue adalah ketika gue ngeliat teman-teman gue jualan di RF, lewat jualan mata uang, jualan equip segala macem. Gue udah mikir kalau main game itu kalau lu seriusin lu bisa jadi dapet duit. Nah cita-cita gue cuma itu satu. Gimana caranya hobi gue yang main game jadi pekerjaan. Maka dari situlah pekerjaan pertama gue professionally seorang game master. 2009. GM. Game master. Game apaan tuh mas? Waktu itu namanya Hello Kitty Online. Serius bro? Ada bro. Hello Kitty Online. Tempat di mana semua pria menjadi hode dan berusaha untuk mencari cewek di situ. Player gue perempuan semua. Dari Bandung, dari mana segala macam. Kalau gathering mereka bawa makanan, bawa apa segala macam. Gua dipuja-puja brother. Iya lu Hello Kitty. Kenapa? Part ini bisa dihilangin gak sih? Gak bisa. Nah, dari situ gue bermimpi pengen punya decent komputer. Nah, pas gue 2014 gue masuk media dong. Media game juga kan. Gue kerja di game Kiki. Gue ngimpi-ngimpi pengen punya PC gaming atau laptop gaming. Nah, gue percaya kekuatan mimpi. Tahu gak? Setiap gue berangkat kerja, dan kantor gue kan jauh ya. Gue di Rawamangun, kantor gue di Citra, Jakarta Barat. Terus pindah ke Rawabokor. Jadi gue dari Rawamangun ke Rawabokor setiap pagi. Pergi pulang gue, selama di perjalanan, itu gue selalu ngayal. Kapan gue punya PC gaming, kapan gue punya iPhone, kapan gue punya Android. Gue pengen punya 2 handphone pada saat itu. Benchmark gue pada saat itu adalah gue pengen punya iPhone 6s Plus. Dan juga ada 1 Android di kantong kiri dan kanan gue. Sesimpel itu. Pada saat itu. The power of dream. Ya, gue ngimpi terus. Gue pengen banget, pengen. Gue main game dengan komputer gue di game Giki yang tidak terlalu high spec. Tapi gue gembira, gue suka. Pada saat itu. Nah, orang-orang yang sedikit mewujudkan harapan gue untuk main di laptop dan PC dengan spek canggih itu ada namanya Mas Yudi Agus dari MSI sama Mas Fram dan Nixia dulu dari MSI. Mereka kenalan sama gue kenalan sama mereka segala macam. Gue dikasih pinjem buat review. Itu gue senangnya bukan main. Itu udah high spec tuh ya? Wih high spec banget pak. Dan zaman itu? Pada saat itu istilahnya 980 itu udah wow. Udah canggih banget kan. Gue inget banget tuh laptopnya MSI yang ada mechanical keyboard. Yang harganya 80 juta. Titan itu kan GT80 apa kalau gak salah tipenya pada saat itu. Dipinjemin ke kantor gue. Itu gue kekep. Gak ada yang boleh pakai. Gue doang. Bos gue aja gak gue kasih izin. Enggak. Nanti kalau gue pulang bapak boleh pakai. Tapi sekarang enggak. Sampai sebegitu. Sekepengennya itu gue. Sekepengennya itu. Gue tahu PC gue di kantor gak sanggup. Dan gue punya laptop juga gak sanggup main game yang gede-gede. Gitu. Mentok apa sih PES paling. One Piece yang biasa gitu. Tapi gue pengen punya laptop gaming yang gue jalan oke gitu loh. Dan mimpi itu terwujud beneran. 2015 kalau gak. 2015 atau 2016 gitu. Gue bisa punya ROG gue pertama. GL552 VW. Dari lomba CS antar media. For free. Gue dapet di situ, gue hoki setengah mati Mike, tanding di Hard Rock Cafe, gue selalu nempatin laptop yang tidak nge-lag koneksinya. Semua lawan gue nge-lag, kan one on one. Ya mereka nge-lag ya
Gue aja nembaknya masih lama gitu loh. Gue beli masih lama, pencet B dulu, ngelihat taktik. Yang lain udah dalam hati gue, fuck this shit, pasti gue mati babak pertama. Babak pertama gue lewat. Babak kedua gue lewat, babak ketiga gue udah mulai ngincer nih. Kayaknya gue di situ aja deh. Gue duduk deket laptop yang gue pakai terus-terusan. Sampai gue ada yang mau ke situ, set gue geser gitu. Dan jadi gini, kalau lu masuk final, lu udah pasti dapat laptop. Mau lu juara 1-2 gitu ya? Yes, tapi tipenya cuma yang membedakan adalah ininya. Speknya? VGA. Oh VGA-nya. Jadi juara 1 dapat yang 960M, juara kedua dapat 950M. Sama-sama ROG. Di situ gue lawan Fajar, ada Fajar sekarang di Gamefinity namanya. Dulu dia di Indo Gamers. Nah, itu gue gak nyangka, tangan gue dingin Mike pada saat itu Mike. Tapi gue yakin gue menang karena ini gak nge-lag. Fajar kelihatan, gue pakai Scar, gue inget banget tuh. Di CSGO, Scar. Kayak ya sama naras panjang lah. Ya, kayak M4 gitu lah. Ya kayak M4 gitu lah ya. Terus? Kalau di PUBG Scar L lah. B43 bukan? Gak tahu nama. B43 sama B42 waktu itu pencetnya. Gimana? Iya tergantung lu CT atau Tero. Nah itu gue gak nyampe tuh mikir ke situ. Yang pasti, gue beli yang ada scope-nya, gue klik kanan ke kepalanya gue tembak. Udah. Kayak krik deh. Kayak krik kalau gak ball up gitu ya. 7 ronde gue menang terus. Cetar. Itu tangan gue dingin banget. EZ win lah pokoknya waktu itu ya. EZ win. Sangat gampang. Terus? Nah dapat laptop. Gue seneng banget tuh. Gue nangis di situ. Di PP Pacific Place. Duduk gue nangis pak. Kalau gue beli gak sanggup pak. Gimana waktu itu harganya berapa mas? 20 juta. 20 sekian. Ya hampir 20-an lah. Gak sanggup gue beli. Mau apa, ngorbanin apa, gak ada. Jual motor, ya tapi gak mungkin lah. Gak mungkin. Kayak gitu. Dan waktu itu, kan gue bawa motor ya. Ke situ naik motor. Tapi kan itu kan laptop segede gaban tuh. Gue naik taksi, bawa laptop ke rumah. Gue buka dulu, apa segala macem. Terus gue balik lagi ke PP, ngambil motor. Hujan-hujanan. Demi gak apa-apa, tapi happy. Pulangnya happy. Bodo amat. Bodo amat. Gue bahas sampai kancut, bodo amat. Gue udah gak mikir pada saat itu. Seru ya. Dari situ gue kayak step by step. Apa yang pernah gue mimpiin, alhamdulillah sama Allah mungkin dikabul. Ya satu-satu gue dapet lah. Tapi tidak semudah itu Ferguson. Iya, itu kan. Perjuangannya. Iya, maksudnya ya gak semudah itu gue tiba-tiba bisa beli gadget terbaru apa segala macam. Ada step-stepnya lah gitu. Perjuangan lo ya mas ya? Ya gue bangga dengan gue istilahnya gini, gue gak smart amat Mike. Gue itu bukan konseptor ulung apa segala macam gitu kan. Gak bisa gue. Modal niat aja. Nah tapi kalau lu kasih gue kerjaan, kelar. Apapun. Meskipun gue gak bisa, gue kerjain. Ini gue doyan. MSC. Bener. MSC gue disuruh pakai bahasa Inggris. Gak pakai belajar. Ya gue sikat aja udah. Mas Gir ada menteri. Sikat aja udah. Udah gak usah bingung, gak usah. Hajar aja udah. Lempengin aja. Salah bener. Bodoh amat. Yang penting gue usaha gitu. Bener. Pada saat itu gue juga pernah punya mimpi untuk nge-MC di ISL. ISL. Kejadian kok. 2018 gue nge-MC ISL season 1 di Kemayoran. Jadi semuanya emang berangkat dari mimpi ya? Iya berangkat dari mimpi aja. Makanya gue gak pernah berhenti bermimpi. Gue gak pernah berhenti bermimpi. I mean like, kalau lu gini, ini alam bawah sadar. Kalau sampai lu mimpiin, itu artinya lu pengen. Sesimpel itu teman-teman. Kayak, lu pengen sesuatu, lu pengen punya motor. Sampai ada orang suka ngomong istilahnya nih, wah bro, gue sampai ke bawah mimpi. Ya itu artinya lu pengen. Kalau udah tau ke bawah mimpi, ya lu kejar. Jangan diem. Itu termasuk salah satunya bro. Kayak lu pengen sesuatu sampai lu ke bawah mimpi, kalau lu diem gak lu kejar ya tolol lah bro. Gimana? Itu ini menurut gue sih ya, mungkin kita berbeda. Itu kode dari Tuhan. Gue setipe kok sama lu mas. Kalau lu tanya sama ya ada kru gue di sini namanya J. Gue sering cerita sama dia kok masalah dreams. Gue bisa punya mobil. Oh kalau gue cerita jadi panjang lagi mas. Ya, so kita balik ke topik kita ya. Tapi mas yang gue penasaran. Gue sebagai pelaku e-sport di Indo, gue to be honest sangat happy gue punya lo gitu kan. Cuman
Mau gue tanya deh Mas. Perkembangan dari 2017 sampai hari ini. Happy gak sih lu dengan perkembangan e-sport hari ini? Happy bagi gue itu mungkin berbeda dengan happy orang-orang. Ya kita semua tahu lah, tidak semua orang e-sport itu suka dengan perkembangan yang zaman sekarang. Jadi kayak gini, impian gue adalah dari dulu pengen lihat turnamen e-sport itu tidak sebatas di mall, tidak sebatas di warnet. Kenapa? Karena turnamen e-sport di mall itu udah lama dari 2012. ESWC 2012 di Gandaria City, Mike. Itu di mall meskipun di luar. Tapi ya di mall. Nah, gue cuma pengen kayak ini tuh harus berkembang. Gak cuma lu ada di mall, tapi lu ada di panggung besar, panggung gede gitu loh. Dan gue sangat happy karena apa? Orang-orang yang dulu tidak pernah memandang e-sport sebagai sesuatu yang menjanjikan sekarang berlomba-lomba. Sekarang rebutan. Selebritas-selebritas yang dulu gak pernah memandang e-sport, bahkan memandang sebelah mata, sekarang semuanya bikin. Ya gak? Semuanya bikin tim. Semuanya mau nyemplung. Semuanya pengen ikutan. Entah tujuannya pansos atau enggak, ya gue gak mau tahu sih. Yang penting lu juga akhirnya lu nyemplung di sini, lu ada di sini gitu loh. Minimal lu kalau udah di sini, lu spending duit di sini, lu tahu lu harus belajar gimana caranya build bisnis di e-sport. Dan gue sangat happy. Dan bagi gue ini perkembangan yang sangat baik. Despite of pandangan dari orang tua dan juga para guru mungkin yang masih harus tetap kita luruskan bahwa bermain game is not a crime. Bermain game itu tidak buang-buang waktu. Kalau kamu tahu cara bermain game yang baik dan benar. Betul. Manage gitu. time-nya benar dan segala macam, seharusnya game itu bakal jadi positif buat lu sebenarnya. Betul sekali. Ya makanya tadi gue bilang sih Mas, kayak yang ke topik gue yang tadi. PR kita tuh banyak sebenarnya. Betul. Luar biasa banyak. Betul. Menurut gue. Gue yang dari Bonafide kita punya komunitas sendiri aja kayak wow, ini harus banyak yang harus kita edukasi. Iya. Gitu kan. Ya sorry Mas. Ya maksud gue bisa bilang begini, gue cuman bisa bantu. Gue belum kontribusi amat lah kalau untuk nasional, untuk yang e-sport ya. Cuman gue percaya, kita di Bonafide percaya, mending kita urus rumah kita dulu, komunitas kita dulu, sampai kita positif. Gue percaya satu orang positif kita bisa nyebarin ke dua. Yang lain. Kedua bisa ke empat, dan itu terus. Betul. Dan itu gue berharapnya dari situ gitu loh. Betul. Nah tapi kalau menurut gue nih Mas, e-sport yang sekarang begitu luar biasa besar, MPL udah lewat, PMPL udah lewat, yang segala macam udah lewat. Indonesia sudah dikenal sama dunia e-sportnya, yang dulu dibilang Indonesia apa sih? Lu punya siapa sih? Apa game yang lu jago di Indonesia tuh gak ada gitu kan. Tapi sekarang kita dulu, kita udah beberapa kali juara dunia dari Point Blank. Ya kan, dari Free Fire udah pernah punya kita ngasih tim ke sana dan segala macam gamenya. Apalagi ML gitu kan, yang belum tembus-tembus Dota doang yang gue bingung gitu kan. Dota doang sih. Ya kan, ya gue jujur juga wow gila. Kita di sini di Bonafide juga sepakat, kita orang happy ya kan, kita ngelihat perkembangan e-sport yang segini gede. Tapi menurutmu nih Mas ya, apakah kita udah stagnan di sini atau masih bisa growing lebih lanjut? Kita bakal masih bisa growing karena masih banyak celah-celah yang masih bisa dimanfaatkan, dan celahnya itu gede banget. I mean like ini. Tanpa dukungan pemerintah aja kita udah jalan, like kita bikin MSC. Kita bisa mandiri gitu ya. Kita bisa mandiri. Ya pemerintah datang nonton. Nah itu wajar lah pada saat itu kan. Pak Rudiantara sering banget kan. Bahkan Pak Rudiantara tuh dikasih account sama Muntun, account Mobile Legends yang udah full level, full emblem, full hero segala macem. Dikasih nama Chief RA pada saat, sampai segitunya lah pada saat itu. Tapi kan kontribusinya pada saat itu kan hanya sebatas itu aja sih mungkin ya. Ya istilahnya penggembira lah, huri-huri lah ya. Tapi yang dukungan kayak istilahnya birokrasi, perizinan, adanya campur tangan dari lembaga resmi, ini kan baru-baru aja nih. PB e-sport aja baru kebentuk di tahun ini. Setelah sebelumnya kita berkutat dengan IESPA, kita berkutat dengan apa segala macem lah. Terus juga kemarin sempat ada Federasi e-sport Indonesia yang akhirnya melebur ke dalam PB e-sports. Dan IESPA juga melebur ke dalam PB e-sports. Ya, bukan tidak mungkin ke depannya akan muncul lagi hal-hal lain yang supposed to be lebih membahagiakan, lebih luar biasa lagi dari e-sports Indonesia. Kayak gini, sekarang tuh masih tersentral ke tim-tim doang. Tapi pernah kepikiran gak kalau organisasi setingkat PB e-sport Indonesia itu kan punya pengprov ya? Kebayang gak nanti suatu saat setiap pengprov yang dia punya
itu ada inkubator sendiri-sendiri. Ada inkubator yang istilahnya memusatkan pelatihan-pelatihan yang ada di daerah untuk bisa dididik, terus kemudian disalurkan ke tim-tim yang udah ada. Bayangkan, berapa provinsi yang bisa ada seperti itu? Baik banget. Makanya. Baik banget. Kita track back ke belakang waktu PMPL kemarin, ada tim namanya Nara. Nara Esport. Iya. Nara tahu nggak pemainnya dari mana? Banyak dari Makassar. Indonesia Timur, Pak. Itu dari Indonesia Timur semua. Ya kan soalnya Pak Chandra orang Makassar kan? Nah, Pak Chandranya orang Makassar. Dia ngambil orang teman-teman player-player dari Flores, dari NTT pada saat itu kan. Nah, bayangkan kalau potensi yang ada itu dikulik, bener-bener dikulik gitu loh. Yang kita tahu sekarang, gini, player-player gede. Gue ngambil contoh Mobile Legends ya, karena gue di PUBG kan gak sedalam itu, tapi gue dalam banget lah. Istilahnya di Mobile Legends gue tahu banget. Player-player yang saat ini besar banget itu ya. Itu dari luar daerah Jakarta loh. Lemon tuh dari Aceh. Tuturu tuh dari Pontianak. Banyak banget yang dari Pontianak. Pontianak banyak Tim, banget. Gila, tim Pontianak deh, Pontianak Pride tuh banyak banget lah. Spade, Hansen. Spade, terus si Ahmad, si Mongzi. Banyak banget Pak. Ponti, Liam segala macam. Ponti. Liam dari Ponti bukan? Udah lah. Kalau salah tolong dibenerin. Ponti. Oh, lu Ponti juga? Tapi bukan pro player ya. Jadi banyak banget daerah-daerah yang sebenarnya bisa menyumbang pemain sampai ke pentas nasional, sampai ke pentas dunia. Waktu gue ke Makassar MIC, itu ada player yang pada saat itu bermain di MIC, terus kemudian main di MPL, Golf, Rasda 5, itu dari Makassar. Dan gue ngeliat, Golf belum gabung sama Onyx pada saat itu. Dia main, dia bagus banget. Golf mantan LOL PC. Jadi di luar sana, tidak hanya di Jakarta, banyak sekali tim-tim hebat, player-player hebat yang tidak terdeteksi. Banget. Akan sangat luar biasa jika ada inkubator-inkubator di setiap daerah yang mengkhususkan untuk mendidik player-player itu dan dikasih, misalnya gini ya, mereka dibuka otaknya bahwa lo gak cuman bisa jadi pro player doang, banyak sebenarnya potensi-potensi yang bisa lo ambil di e-sport ini. Contoh jadi MC, nah, lu gak bosen Pak ngeliat MC-nya Mas Ger, terus lu juga bisa gitu kan? Benar. Iya kan? Ini yang selalu gue omongin. Tapi lu takut gak sih Mas regenerasi MC? Oh tentu tidak. Kenapa saya harus takut? Emang Chris Biantoro, terus Tantowi Yahya gitu-gitu, pernah takut digantikan? Enggak lah. Tapi semua orang belajar sama mereka kan? Iya. Ya udah. Berarti kalau mau gantiin gue, ya lu belajar sama gue. Mas Helmi, Helmi Yahya segala macam. Ya YouTube-nya dia gila. Ya kan? Lu mau belajar ngomong nih teman-teman ya, mau belajar public speaking segala macam. Selain teman-teman ngelihat teman-teman yang di e-sport misalkan kayak Mas Ger, kayak siapa gitu. Lu nonton deh Helmi Yahya gitu ya. Kita bukannya mau promosi, tapi gue sudah menganggap Om Helmi, dulu gue pernah di insurance Mas. Oh gitu. Gue pernah di insurance dan Om Helmi ini sering banget ngisi acara event-event gue yang di insurance waktu itu. Di corporate gue gitu kan. Dia yang jadi public speaking, dia yang jadi motivator segala macam gitu kan. Gue belajar banyak banget dari dia. Dari Kobuzer juga. Betul. Wih gila itu orang smart gila banget kan. Jadi kalau lu mau belajar sebenarnya dari YouTube, dulu tuh gue belajar sama Kaca Mas malah. Bisa ngobrol selancar ini depan kamera ya, teman-teman kru gue tau lah. Ya kan, ya paling gampang ya ketemu komik lah, gini udah beres. Nggak pakai cut, nggak pakai ganti-ganti gitu loh Mas. Jadi kayak belajar simple, padahal dulu disuruh ngomong, ngeces udah kita duluan, keringet duluan yang ada. Gue tuh selalu menekankan gini sama teman-teman gue tuh. E-sports itu kuenya gede, tapi yang makan dikit. Masih banyak istilahnya. Gue inget kalimat ini nih. Jadi kayak, lu kalau mau makan kuenya e-sport, masih bisa bro, masih banyak banget bro. I mean like, ya gue bukannya mau gimana-gimana, tapi ya emang gue tuh sudah harusnya diganti bapak. Gak juga. I mean like 35 years old gitu. Lu mau ngeliat gue sampai kapan? Anak-anak muda. Wih bangun gitu ya. Weh, lu masih mau lihat gue 5 tahun ke depan? Gitu kan. Even pemain bola aja ada gantinya. Gini, yang paling tidak enak dari menjadi seorang MC mungkin ya, kenapa MC itu tidak pernah ada anak muda yang mau nyoba nyemplung. Itu cuma satu Pak. Airtime-nya dikit. Airtime-nya dikit.
Jadi exposure-nya juga dikit. ISL 2018 gua 3 hari tampil itu airtime gua gak ada 1 jam. Dalam 3 hari tersebut? Yes. Tapi kan duitnya lumayan. Makanya gabut. Duit gabut tuh di MC kayaknya. MC itu tugasnya satu bro. Ini kalau kita lihat mudahnya ya. Simpelnya MC itu membuka. Lalu ice breaking. Lalu bridging. Untuk kemudian dilempar ke caster. Itu kalau e-sports ya. Untuk kemudian dilempar ke caster. Setelah itu lu nunggu game selesai. Lu nunggu umpan balik dari caster. Lu bahas sedikit gak usah panjang-panjang. Kan udah dibahas sama caster dan analis. Tinggal lu copy paste aja kurang lebihnya. Apa yang kurang gue tambahin dikit. Lalu lu masuk ke break. Player break lu ikut break. Caster break lu ikut break. Tapi caster kerja lu gak ikut kerja. Ya gak sih? Capean jadi caster daripada jadi MC. Bener. Capek Capek sama. caster. Bahkan lebih gede MC. Kasian deh lu. Halo HP Boba. Jadi tahun ini tapi timeline udah penuh mas? Karena efek COVID ini memang sangat mengganggu sih. Jadi ya agak kosong, nggak selancar, nggak seramai biasanya. Tapi tetap gue bersyukur. I mean like gini. Nah ini salah satu kenapa gue suka di e-sport adalah lu bisa jadi apa aja. Asal lu bisa, asal lu mampu. Dan mau. Setelah gue tahu gue nge-MC-nya agak susah, kosong. Gue sedikit geser ke caster. Caster? Nah lu belum pernah tahu gue nge-cast kan? Gue tuh caster PUBG M, caster Mobile Legends, auto chess itu bisa. Auto chess bahkan gue. Auto chess gue tahu lu di auto chess. Kemarin kan gue sempat player chessers waktu itu. Nah, gue sempat nge-cast auto chess invitational yang Indonesianya. Hampir ke ESL-nya. Boring gak sih itu game buat di castering? Enggak. Itu deep banget, Pak. Asal lu dapat pairing yang pas, lu bakal belajar banyak di situ. Gimana caranya? Kalau nge-cast auto chess tuh lu nggak mungkin cast play by play. Kalau lu Mobile Legends, PUBG M, Free Fire, AOV. Momentumnya banyak tuh kan. Momentum banyak, play by play bisa. Tapi kalau auto chess, lu deep inside-nya. Nggak mungkin kan lu auto chess lah dan ini dia sudah menyerang, dia sudah nggak bisa kan random, Pak. Attack-nya itu random. Dia cuma punya satu skill. Dan dia cuma punya andalannya itu ini, efek dari item. Udah. Sisanya deep inside. Oke. Tapi anyway Mas Ger. Ya. Jujur ya guys, gue juga mau buka kartu sedikit di sini sama teman-teman. Mas Ger ini kenapa gue semangat sekali pengen ngundang Mas Ger ke conference ya. Ada satu momen yang sedikit merubah karir gue di sport karena Mas Ger. Ya. Gimana tuh? Jadi gini, waktu 2019 2020 ya beli. 2019 akhir, gue dapat kesempatan untuk jadi speakers, speakersnya di Blibli di Universitas Jayabaya, Jakarta Utara. Di situ ada turnamen PUBG M waktu itu yang antar univ gitu kan, yang playoffnya ngambilnya dari universitas nanti dilawan sama pro player. Jadi gue dapat kesempatan di situ untuk jadi speakers di universitas tersebut dan di situ MC-nya Mas Ger. Dan di situ gue masih jadi sebagai coachnya Siren. Coach PUBG M-nya Siren. Dan di situ ada satu guest star-nya lagi, itu owner dan foundernya Bonafide. Mas Welly Bernando. Nah, di situ. Jadi gue bertiga di sana, ya. Jadi Mas Well sama gue itu sebagai speakers dan Mas Ger ini sebagai MC-nya. Boleh kasar ngomong, gue udah ngobrol sama si Mas Well itu, ya cukup tahu lah. Oh, lo yang punya Bonafide. Cuman sampai situ doang. Belum ngobrol, belum apa. Momen pertama kali gue ketemu Mas Well itu di event Blibli itu ya.
Di Blibli itu gue ketemu. Akhirnya di Blibli gue ketemu, kita kenalan bertiga gitu kan. Oh malah si Mas Well ini gue kenalin ke lu. Iya malah kenalin gitu. Mas Well ini Mas Ger nanti yang jadi MC ngobrol gitu segala macam bla 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 di samping. Akhirnya ngobrol. Setelah dari sana akhirnya gue kontekan sama Mas Well. Sampailah gue jadi dipercaya sama Mas Well untuk di sini Mas. Boleh kasar ngomong kenapa makanya gue semangat buat ngajak lu kesini. Saksi perjalanan hidup karir gue di e-sport tuh ada lu Mas. Gue di PUBG M jadi pro player, lu jadi MC gue. Ya kan, waktu gue jadi coach, ya kan. Gue waktu jadi coach, kita di backstage sama-sama. Gue sebagai coach, lu sebagai MC. Sekarang, lu di GGWP sebagai manajemen, gue sebagai manajemen Bonafide. Ini ada lu terus nih Mas. Dan bahkan ketika lu, waktu itu setelah lu selesai di RRQ, curhatnya di belakang panggung kan sama gue. Lu ngobrol gitu kan. Gue tanya kenapa sih gini. Oke. Terus gue bilang gue sedikit nyerempet. Mungkin itu kayak teaser karir lu deh. Waktu itu gue bilang deh. Waktu itu gue sempat bilang. Lu kan jago. Kenapa lu gak jadi coach aja sih? Cobain kali bisa. Tapi lu masih kayak yang. Masa sih gitu kan. Gue inget banget kok signature lu yang. Lu kalau foto Instagram selalu begini. Iya gak? Nah itu gue ngeliat waktu di Onyx, di RRQ kayak gue. Nih orang seharusnya bisa. Doing something more than just being a player gitu loh. Karena pada saat itu salah satu hal yang bikin lu oke gue mundur aja itu adalah ya regenerasi. Lu berada umurnya jauh banget sama yang lain. Umur waktu itu Mas. Ya kan? Dan itulah advantage orang untuk bisa jadi apa? Coach. Lu harus lebih senior minimal dan knowledge lu harus lebih luas lagi. Lu harus ngelihat kalau player ngeliatnya begini nih. Karena apa? Player itu tujuannya cuma 2 kalau PUBG M. Kill chicken, dah. Tujuannya cuma 2 men. Gue gak peduli sejago. Karena ini satu. Game ini, PUBG M ini, itu namanya Battle Royale Survival. Ya. Bonafide bisa memenangkan sebuah pertandingan bukan dari berapa jumlah peluru yang sudah dikeluarkan sama si Boneng pada saat itu. Enggak. Berapa jumlah sejauh mana kendaraan ini berjalan? Enggak. Atau bukan juga dari berapa jumlah kill yang lu cetak dalam satu pertandingan. Tapi siapa yang masih hidup sampai akhir. Sesimpel itu. Kan ngeliatnya gini. Player kan kill chicken. Tapi coach harus lebih lebar lagi. Proses menuju kill, proses menuju chicken, ya itu coach yang ngerasa. Betul. Segala macam. Gue baru ngeh juga waktu itu gue curhat sama Mas Ger. Di Taman Anggrek gue inget banget. Boleh kasar ngomong gue jadi coach juga bisa gara-gara lu juga kayak Mas. Gue kasih teaser. Jadi waktu itu gue pikiran gitu, kenapa gak gue coba gitu ya. Gila. Simpel itu. Jadi mau makan apa Mas Ger abis ini? Oke Mas Ger luar biasa. Tapi anyway Mas, ini gue mau bahas sedikit. Ini kita dari tadi, ini topik terakhir dari gue Mas. Ini kita bicara perihal masalah pro player gitu kan. Karena gue pengen udahin di sini karena gue pengen belajar lebih banyak yang di luar kameranya. Luar kamera. Iya, nanti di belakang. Ya, ini di depan kita lanjutin. Kita mau bahas, jujur gue ngefans sama BTR. Walaupun gue di Bonafide, gue ngefans sama BTR. Kenapa gue ngefans sama dia? Waktu gue seumuran dia, gue yakin 1000% mental gue gak sekuat mereka. Mental kompetitif gue gak sekuat mereka. Mental waktu gue lagi down, terus tiba-tiba gue up lagi. Karena di real life gue sudah pernah down berkali-kali. Bikin bisnis ini, bikin bisnis itu, bikin bisnis ini, bikin bisnis itu. Hancur, naik, hancur lagi. BTR di kompetitif, di umur yang sekarang bisa up segitu cepat. Menurut lu Mas? Kemarin mereka baru juara PMPL ya? PMPL Southeast Asia. Satunya Bigetron, keduanya Aerowolf. Padahal sebelumnya di PMPL nasional, dia di grand final dia di rank 10. Padahal gue gak jagoin mereka. Gue yakin mereka yang juara 1. Yang gue bingung, mereka sampai buat statement. Di PMPL nasional grand final kemarin adalah permainan terburuknya Bigetron RA waktu itu. Di tahun itu malah mereka bilang ini permainan terburuk kita gitu kan. Sampai mereka ribut gitu kan. Iya. Gak selang berapa lama mereka bisa balik. Epic comeback kalau udah di Mobile Legends. Epic comeback bener-bener epic comeback. Menurut lu Mas,
menurut lu, player kita di Indonesia ya, mau di game A, B, C, D, E, F, G ya, ada gak sih yang punya mental kayak gitu? Dan ada gak sih tips dari lu nih Mas ya, gimana caranya nge-build mental? Karena selain skill sama attitude, lu gak punya mental, lu hancur pasti. Iya. Lu gak bisa gitu loh. Betul. Menurut lu ngeliat mereka deh Mas, menurut lu gimana? Jadi gini, kalau gue lihat Bigetron RA ya, apalagi sosok si kembar, Microboy. Jadi gini, pada saat itu kan yang belum pernah tergantikan kan Zuxi Luxi sama Rizen kan. Keempat ini kan ganti-ganti nih. Dulu ada Natik, dulu ada siapa yang sebelum ini. Ryzen ada Natik duluan, ada tapi Natik keluar ada Ryzen. Setelah itu ada sebelum Microboy ada satu lagi. Gue lupa namanya. Ingat gak? Ya itulah. Tadi Kings ya. Kings. Oh ya Kings ya. Kings Natik, kembar. Nah gini, kalau gue lihat memang mentalnya si kembar ini bagus. Kalau ditanya karena apa, faktornya banyak. Tapi tetap gini, salah satu yang membuat mereka mental kompetitifnya begitu tinggi adalah mereka mendapatkan lingkungan yang pas. Terus juga mereka mendapatkan dukungan serta support dari manajemen yang pas. Semua orang kalau dia mendapatkan dukungan yang pas, itu bisa jadi seperti mereka. Contoh, kayak gini, andai kata nih, setelah, ini kan BTRRA itu kan gak langsung instan naik kan, DGL mereka kalah sama Morp. Apakah mereka terus tercerai berai atau gimana kan enggak toh? Pasti ada andil dari manajemen yang bisa bikin mereka, support dari manajemen yang misalnya bikin mereka oke, kita stay on the line ya. Kayak gitu. Support itu bisa dari berbagai macam loh. I mean like, lu support pemain, kan lu ada pemain kan, ada tim. Bonafide punya tim, ada King, ada Kong, ada CODM juga, ada Free Fire juga gitu kan. Support yang pas kepada player itu bisa berbentuk apapun. Kenyamanan, keamanan, jaminan, kesejahteraan. Seperti itu. Kita gak bisa meminta yang macam-macam ke player kita kalau kita sendiri tidak bisa menunjukkan bahwa gue support lu. Dan player akan mengembalikan hal itu. Dan itu terjadi kok di Bigetron. Seperti itu. Dan juga pastinya Bigetron ada di lingkungan yang pas. Lingkungan kompetitif. Scene yang sehat. Kalau scene-nya gak sehat, playernya gak akan sehat. Setuju. Gini. Dan Bigetron juga kelihatan dari playernya sendiri. Bukan tipikal orang yang neko-neko. Mereka punya duit banyak banget. Tapi gue tidak pernah melihat sekalipun tampilan mereka di sosial media mereka atau apa menunjukkan attitude yang istilahnya aneh-aneh gitu loh. Sekarang nih maaf nih ya, ada beberapa oknum yang naik dikit, wih laganya setengah mati coy. Banyak sekali itu. Cewek lah, apalah, berdrama lah, inilah itu. Lalu juara kagak, drama lu banyak. Kayak gitu. Star syndrome apa segala macem. Followers naik 1000, jingkrak dulu. Waduh ini. Baru juara sekali tingkat kabupaten lah istilahnya. Laganya udah kayak juara dunia. Banyak kok yang kayak gitu. Dan Bigetron tidak seperti itu. Dan ini yang harus ditanamin di pemain-pemain lo nanti Mike. Karena apa? Being a champion itu bukan berarti lu raja segalanya. Kagak. RRQ namanya RRQ, Rex Regum Keon, raja dari segala raja. Ya pernah jatuh juga sama. Tapi attitude mereka yang menunjukkan kalau nih champion kayak gini, juara tuh kayak gini. Setuju. Ya. Kalau kalian pro player di luar sana, ya, ini tips dari gue nih. Lu punya duit dikit, jangan lu terus pacaran. Ya. Jangan pacaran yang aneh-aneh. Gue kasih tahu. Salah satu faktor yang bikin orang jatuh itu ya, kalau dia salah pilih pasangan. Percaya sama gue. Lu bisa list pro player mana yang ambruk karirnya cuma gara-gara cewek. Banyak. Pasangan tuh menentukan. Believe me. Di balik pria sukses? Betul. Selalu ada wanita yang hebat juga. Makanya kita gak bisa sembarangan milih pasangan. Itu yang pengen gue camkan. Ini gue gak pernah keluarin undang-undang. Jadi kayak gini. Lu pro player, lu mau laga lu setengah mati apa segala macem. Tapi ketika lu udah milih pasangan, pilih yang bener-bener bisa support lu secara karir. Dan dia ngerti kalau pekerjaan utamanya dia adalah seorang pro player. Berarti kalau dia lagi latihan, kagak usah lu miss call-in, cumi.
Jangan lu ngambek, jangan lu baper kalau gara-gara jadwal latihan dia lebih banyak daripada jadwal malam mingguan lu. Betul. Itu kodratnya lu pacaran sama pro player. Ada resikonya. Betul. Kalau Anda perempuan-perempuan di luar sana, teman-teman saya, ya saudara-saudara semua ini, pengen mendapatkan perhatian yang lebih, jangan pacaran sama pro player, pacaran sama pengangguran. Setuju. Ya kan? Waktu terbuka lebar. Ya kan? Gak bakal diganggu. Cuman. Duit gak ada. Itu. Pilihan ada di tangan Anda. Kamu mau dibonceng naik motor Beat Ember atau naik Ducati, the choice is yours. Itu aja. Simple, right? Simple kok. Mas Ger, mungkin dari teman-teman banyak banget belajar dari Mas Ger ya. Mungkin dari tips ya, tips nanti untuk jadi pro player yang sukses dan segala macam. Gimana ngebangun mentalnya teman-teman juga gitu ya. Anyway, thank you so much Mas Ger buat waktunya. Gue ada satu pertanyaan terakhir buat lo. Oh iya boleh. Buat lo. Gini. Ini bukan pertanyaan sih, kayak ini lebih ke oh iya ya gitu. Gini, lo punya segala macam modal untuk bisa jadi seorang superstar. Kenapa lo gak pakai? Lo ganteng, badan bagus, dengan segala macam style yang lo punya. Kenapa sih lo gak jadi seorang streamer atau YouTuber? Dengan segala macam knowledge dan lo kalau cewek lo gak denger kan ini kedap suara ya istilahnya. Lo kalau jadi YouTuber atau streamer, man, come on. Gue ada prinsip mas. Gue ada prinsip. Jadi begini, kenapa gue belum mulai? Sebenarnya, sorry mas ya, gue juga bukannya mau sombong. Mungkin teman-teman terdekat gue aja yang tahu. Sebelum Entruth, sebelum Benny Moza, segala macam itu pada bikin konten PUBG M. Itu udah gue list di handphone gue. Gue sudah mau jadi analitik YouTube di gue mau mulai duluan. Cuman waktu itu gue kendala di device dan segala macam. Ini idealis gue yang ngancurin gue. Intinya itu. Tuh sampai sekarang kenapa gue belum mau nge-expose seperti itu. Karena itu kan menurut Mas Ger. Gitu kan. Menurut Mas Ger gue punya kemampuan yang seperti itu. Segala macam. Tapi menurut gue masih banyak hal yang harus gue rapihin di dalam diri gue. Dan satu lagi mas, amanat yang diberikan saat ini sama Tuhan ke gue, ya, gue disuruh mimpin satu company di Bonafide ini satu, bukan kerjaan yang gampang. Kedua, tanggung jawabnya luar biasa besar. Ketiga, waktu gue gak banyak. Waktu longgar gue itu gak banyak. Ya, jadi di waktu yang gue punya, gue sembari belajar, gue mengeducate teman-teman gue, kru gue, semua manajemen. Kita pakai family template di sini. Lu masuk ke Bonafide, lu udah kayak abang gue atau adik gue dan segala macam. Jadi kita lebih ke, gue mending ngajarin internal dulu deh. Tapi gue kepengen gak ke sana? Bukan kepengen, tapi gue kepengen famous. No. Gue belajar dari sosoknya. Tadi gue udah bilang sama Mas Ger, sama teman-teman juga. Gue belajar dari sosoknya Mas Helmi ya, Deddy Corbuzier. Mentor-mentor public speaking gue. Kalau gue pengen ngasih sesuatu, ya, pengen ngasih sesuatu ke orang banyak, apa yang gue punya, talenta apa yang gue punya, bisa mengedukasi sesuatu buat ke gitu kan. Gue lebih ke offline. Gue mending jadi coaching, gue mending pakai acara kayak gini gitu kan. Gue mau nggak untuk ke branding personal branding? Yes mau, cuman menurut gue kayak sembari berjalan aja. Kenapa followers gue stuck di sini? Gue gak masalah mas. Gue bukan memperpedulikan popularitas. Tapi biar mereka yang melihat, kalau gue punya capability, ya lu silahkan follow gue. Kalau lu merasa gue gak punya capability, ya silahkan. Gue gak memaksa anda untuk follow saya dengan pansos. Gitu loh mas. Cuman ya, gue selalu menerapkan hal-hal positif. Ya kalau lu mau ngikutin gue, ya silahkan. Gue lebih kayak, ntar dulu deh. Gitu loh. Belum saatnya gue kayak yang halo guys, it's not my type gitu. Maka dari itu teman-teman, kalau anda ya, nih, ini sebenarnya pancingan sih buat teman-teman di luar sana. Kalau lo mau memulai sesuatu, seriusin, jangan setengah-setengah. Bukan berarti ketika lo sudah mengupload sebuah video dengan durasi 10 menit, lo melabel diri lo YouTuber, belum. Yes. Banyak stepnya. Ya, ada ilmunya, nggak cuma segitu doang. Ingat,
Record gameplay gampang. Tapi nyari ilmu di gameplay itu yang susah. Mas Ger. On conference. Saint Michael. See you guys in the next conference. Thank you Mas Ger.